Pertemuan terakhir Garuda Muda kontra Malaysia di ajang resmi. PSSI bocorkan aturan baru atasi polemik pemanggilan pemain. Penggawa Timnas Indonesia U17 menurun. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelar internal game penggawa Timnas Indonesia U17 menurun. Kabar kurang sedap menghampiri Timnas Indonesia U17 usai menggelar game internal pada pemusatan latihan di Jakarta. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh sang pelatih Bima Sakti. Sebagai informasi, game internal yang digelar merupakan rangkaian dari seleksi lanjutan. Terdapat 50 pemain yang berasal dari seleksi di 12 kota hingga kerangka inti yang telah dipanggil Timnas Indonesia U17. Dikutip dari Okeson, pada TC di Jakarta, tim pertama mengenakan rompi biru, sedangkan tim kedua mengenakan rompi kuning. Bima Sakti menjelaskan bahwa para peserta seleksi disajikan menu tri latihan dan rondo pada siang hari, dilanjutkan dengan internal game tersebut. Adapun internal game tersebut berjalan dengan durasi 2 kali 25 menit. Usai laga, Bima Sakti menilai kondisi para peserta seleksi tampak sedikit menurun. Tapi kami lihat tadi kondisi pemain memang agak ngedrop, oleh sebab itu mungkin kami akan evaluasi lagi besok, mungkin waktunya akan kami kurangi 20 pemain. Jelas Bima Sakti. Mantan gelandang Timnas Indonesia tersebut menilai kondisi pemain nampak disebabkan oleh perjalanan jauh. Sebab sebelumnya skuad Garuda Asia melakoni laga persahabatan menghadapi Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers di Bali. Usai melakoni 2 laga uji coba di Pulau Dewata, Anangkasu Bima Sakti kembali ke Solo untuk menjalani pemusatan latihan lanjutan. Barulah mereka kembali lagi ke Jakarta sebagai persiapan menuju laga uji coba menghadapi Korea Selatan U17 yang rencananya akan digelar pada 30 Agustus 2023 mendatang. Pertemuan terakhir Garuda Muda kontra Malaysia di ajang resmi. Pertama, final SEA Games 2011. Laga final cabur sepak bola SEA Games 2011 menghadirkan duka di kubu Indonesia. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Garuda Muda diharapkan dapat menuntaskan daga medali emas di ajang SEA Games. Sayangnya Indonesia gagal memenuhi ekspektasi kala itu. Bermain 1-1 di waktu normal hingga extra time, skuad asuhan Rahmat Darmawan harus menelan kekalahan 3-4 dari Timnas Malaysia U23 lewat adu penalti. Kedua, semifinal SEA Games 2013. Kali ini cerita manis dirasakan Indonesia. Tim Merah Putih sukses membalaskan dendam 2 tahun sebelumnya kepada Harimau Malaya Muda. Mereka sukses menang 4-3 di babak adu penalti setelah bermain 1-1. Kemenangan tersebut membawa Indonesia lolos ke final cabur sepak bola. Ketiga, perebutan tempat ketiga di SEA Games 2021. Laga terakhir antara Indonesia dengan Malaysia berlangsung di perebutan tempat ketiga SEA Games 2021 di Vietnam pada Mei 2022. Kembali laga berjalan ketat dan berakhir dengan skor 1-1 di waktu normal. Pemenang harus ditentukan lagi-lagi lewat adu penalti. Kala itu Indonesia sukses meraih kemenangan dengan skor 4-3 lewat save gemilang Hernando Ari serta Mark Locke yang menjadi penendang penentu kemenangan. Tanggapi polemik pemanggilan pemain, PSSI beri aturan baru. Polemik terkait pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia akhirnya membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir turun tangan. Sebagaimana diketahui, polemik tersebut kembali terjadi saat pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong memanggil pemain untuk Piala AFF U23 2023.
Namun pada akhirnya ada dua tim yang tidak melepas pemainnya, yakni Persija Jakarta yang tidak melepas Rizky Ridho dan PS Makassar yang tidak melepas Taki Ashraf. Keduanya tidak dilepas oleh masing-masing pelatihnya lantaran tenaganya masih dibutuhkan di klub dan perhelatan Piala AFF U23 juga tidak masuk kalender FIFA sehingga klub memang tidak memiliki kewajiban untuk melepas. Untuk mencegah hal tersebut tidak kembali terulang, Erick Thohir mengaku akan mereview terkait aturan Liga Indonesia musim depan terlebih untuk pelatih asing. Mantan Presiden Inter Milan tersebut akan mencoba mengeluarkan beberapa peraturan baru untuk deretan pelatih asing di Liga 1 Indonesia nanti. Di mana salah satunya pelatih asing harus menghormati timnas Indonesia. Saya juga mau para pemain asing ini ada ABCD-nya, apa salah satunya mereka menghormati timnas. Kedua, mereka memperlakukan asisten dan pemainnya dengan hormat, jangan ngebentak sembarangan. Kita bukan bangsa yang bisa direndahkan. Tegas Erick Thohir. Menariknya, Menteri BUMN tersebut juga menegaskan bahwa para pemain atau pelatih asing wajib menghormati adat dan istiadat Indonesia. Selain itu, mereka juga harus membina sepak bola Indonesia. Pasalnya, Erick juga sudah bertemu dengan psikiater bahwa untuk membangun pembinaan olahraga sudah tidak lagi dengan kekerasan.